Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil al-ayat. Kita akan melanjutkan kaji kita untuk mentadabburi salah satu ayat Al-Quran yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai ayat yang paling agung, yaitu ayat Kursi di surah Al-Baqarah ayat ke-255. Di bagian pertama kita sudah sampai fase kemarin, Allahu la ilaha illa hu. Kita sudah bahas dua ya, Allahu la ilaha illa hu. Kita lanjutkan sekarang, berikutnya adalah bahwa Allah itu Al-Hayyu Al-Qayyum. Apa yang dimaksud dengan Al-Hayyu Al-Qayyum? Yang maha hidup lagi maha Al-Qayyum artinya maha. Al-Hayyu hidup. Kalau Al-Qayyum maha hidup juga gitu ya, maha mengurus hambanya, maha sibuk. Nah, kita lihat Allah maha hidup berarti apa? Bukan sekedar hidup, tapi yang juga memberi kehidupan. Maka yang menghidupkan, mematikan Allah. Mari kita lihat misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 28, "Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian hanyalah padanya kamu dikembalikan. Iya. Jadi bagaimana manusia itu makhluk, ya namanya status makhluk itu pasti pernah gak ada, pernah mati, kemudian dihidupkan. Statusnya kita hidup itu dihidupkan, Pak, bukan dengan sendirinya hidup. Ingat itu ya. Jadi yang namanya makhluk itu ya jadi objek. Kita itu hidup ini karena anugerah. Maka tadi Allah menegur gitu, kritik itu, kok ada loh orang yang gak syukur, kan gitu. Gak mau bersyukur, malah ingkar pada Allah. Padahal Allah itu yang matikan kamu, alias sebelum kita hadir di dunia ini kan pernah kita gak ada. Tahun bilang berapa lahirnya? Tahun bilang lahirnya? Tahun 56. Iya, insyaallah 56. Tahun 55 di mana, Pak? Jawabannya tahun 55 di mana? Belum tahu katanya. Kalau di Al-Quran dijawabnya apa? Ya, belum ada. Atau dalam ayat yang lain apa? Belum menjadi sesuatu yang dapat disebut. Hal ata al-insan hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Jadi sebelum kita dilahirkan itu kita belum menjadi sesuatu yang dapat disebut. Ya alias belum ada, betul. Kan gitu kan. Kemudian menghidupkan kalian. Itulah yang kemudian sejak Allah meniupkan ruh dalam janin kita di rahim ibu kita, itulah mulai yang disebut kehidupan. Ini yang disebut hidup di dunia yang sekarang kita jalani. Yang ada fasenya dari bayi lahir, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, terus dewasa banget, terus sepuh, terus S3, sampun sepuh sangat, itu kan. Terus gimana, Pak? Setelah sepuh terus ya mati gitu. Udah selesai. Semua begitu prosesnya itu, Pak. Maka Allah tegur tadi, kok bisa loh? Aku itu yang
ngasih hidup, lu malah durhaka kepada yang ngasih hidup. Coba, nggak mau bersyukur. Jadi ayat tadi itu seakan menunjukkan takjub Allah itu heran, seheran-herannya dengan makhluknya yang namanya manusia. Kok bisa bro gitu kan tak kasih hidup, dan kasih hidup itu sepanjang hidup kita itu loh Pak, sepanjang hayat kita itu kan dikasih anugerah. Kalau ada misalnya Pak orang merantau terus Jakarta, terus kemudian bingung, nggak punya saudara, nggak punya kenalan, langsung kemudian ke Anikmah masjid. Pak Yudi lihat, kalau ada orang asing, siapa mas? Kamu Pak, saya itu perantau Pak. Kenapa perantau? Ya perantau saya telah menikah, terus saya ingin coba untuk cari kerja lah, tapi belum dapat tempat. Ya udah tinggal di situ. Misalnya gitu kan. Kita lihat orangnya kok baik, istiqomah gitu. Nanti kalau mau ya bantu saya dulu. Itu mungkin sebulan 2 bulan sebelum dapat kerjaan ya Pak. Orang tadi normalnya, orang normal pasti kan langsung diingat. Ya Allah dulu tuh saya ketemu Pak Yudi, orang itu ditolak Pak. Itu aja, bahkan cuma 2 bulan loh. Terima kasihnya kayak apa Pak? Nah apalagi sudah 66 tahun ya, mana ya, langsung jujur gitu. Atau dibanding-banding gitu Pak, saing-saing deh kan ini nggak usah. Maka Allah Maha Hidup itu berarti pemberi kehidupan. Kita itu dihidupkan. Kalau dihidupkan, ya aslinya kita itu harusnya hidup kita itu syukur Pak. Syukur. Kalau orang itu syukur, maka nggak sempat banyak doa, nggak akan terlalu sering banyak doa. Kenapa? Kalau terlalu sering banyak doa, potensi kecewanya itu besar. Gitu. Karena potongan kita ini kan model doanya nggak makbul loh, potensi kecewanya besar. Maka kok syukur aja yang sudah diberi anugerah itu, dikasih bonus sudah 66 tahun. Padahal rata-rata usia Nabi Muhammad berapa? Rata-rata usia umat Nabi Muhammad itu 60 tahun. 60 tahun. Rasulullah usianya 63. Rata-rata usia umatnya rata-rata berapa? 60 tahun. Kok 66 berarti sudah bonus 6 tahun. Alhamdulillah. Telepon salah saya. 63. Wah ini 63 itu pas. Loh enggak, maksudnya pas dengan usia Nabi Muhammad gitu loh Pak, kira-kira gitu. Jadi terus urusan dipanggil dulu tanya Allah ya, mikir, udah pas, nggak usah gitu. Insya Allah semua siapa yang mau berlaku. Jadi kita itu harusnya menjalani hidup itu ya yang enak itu loh Pak. Jadi orang Muslim itu ya bawaannya itu senang, bahagia, syukur, banyak anugerahnya. Orang bikin masalah terus langsung stres. Kalau udah stres semua dimarahi, istri dimarahi, anak diusir, enggak boleh. Ya, kita harus banyak bersyukur, alhamdulillah. Hidup ini sederhana. Yang bikin ribet apa? Nafsu kita. Paham ya? Hidup ini apa? Sederhana. Yang ribet apa? Nafsu. Pengen ini dengan itu. Yang jomblo belum nikah misalnya, ada yang jomblo. Mana lu aku? Nikah itu gampang kalau secara syariat maupun nasional itu tetap gampang kok. Mau ngasih biaya nikah itu cuma berapa? Ya? 600. Nggak sampai Pak. Kalau yang resmi itu 60.000 ya Pak ya? 90 sekarang ya. Dulu 50
aslinya itu. Jadi kalau sudah ketemu calon, kalau ketemu mas KUA, surat bayar 60.000 selesai. Aslinya ya syariat ya. Kalau rukun nikah ya butuh berapa? Ada pengantin laki, pengantin perempuan, saksi, terus wali, ijab kok akan nikah udah beres. Ini kan jauh-jauh kan ribetnya apa? Dress code-nya apa? Yang dipikir tuh ya nggak prinsip itu loh. Tapi bukan orang sini loh Pak, ini orang sini nggak ada itu. Tidak ada bedanya. Begitu. Ini contoh kecil. Dan hal lain juga begitu Pak. Hal lain hidup itu simple sederhana, tapi saya dibikin supaya nggak ribet gimana? Jangan terlalu banyak punya keinginan yang itu belum tentu baik buat kita. Terus gimana? Banyak disyukuri saja. Lalu kita yang siapa kok diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita diberi hidup berarti diberi kesempatan kelak nanti bisa masuk surga gitu. Karena kalau yang nggak diberi hidup nggak bisa masuk surga. Kalau toh surga ya nggak akan bisa menikmati. Ya apa ya benda-benda mati masuk Tuhan ya selesai. Kiamat salam diganti sama Allah. Diganti potongannya, diganti terus hancur semua. Kalau kita kan enggak, kalau kita ini makhluk yang paling dimuliakan Allah. Badan kita mungkin akan hancur, tapi ruh kita kan nanti dibangkitkan kembali, diberikan kehidupan. Yang kedua itu kehidupan akhirat. Nah, bagi orang mukmin seperti Bapak Ibu sekalian, orang mukmin itu maka insya Allah masuk surga. Itu ya Allah itu maha hidup. Dia yang memberi kehidupan, termasuk yang mematikan ya Allah. Coba contoh kecil aja, apakah kita ini termasuk ikut menentukan toh yang namanya fungsi-fungsi organ tubuh kita dalam itu? Jantung tetap bisa memompa darah, ikut ngatur kan? Enggak, belas. Enggak sama sekali itu, enggak belas enggak sama sekali itu. Ya. Kalau Allah menghendaki terus tidak berhenti bisa enggak? Ya bisa. Kok ini masih berdenyut-denyutnya, kok kita enggak ikut mengendalikan? Disyukuri saja. Alhamdulillah sehat panjang umur. Gitu. Ya. Sehingga ayat tadi itu sebetulnya bagi orang yang tidak mau bersyukur. Kok ingkar itu? Kayak fatak purna beliau. Ini mana sih kamu manusia kok ingkar? Tak beri kehidupan. Itu ya, itu berarti makna bahwa Allah itu maha hidup berarti yang juga memberi kehidupan kepada manusia. Maka kalau makhluk ya tempatnya hidup mati hidup begitu. Mati hidup itu makhluk. Kalau Tuhan maha hidup, nggak pernah mati, nggak pernah dalam arti apa mengalami kerusakan. Itu maha hidup terus. Ya. Nah Tuhan seperti itu yang kemudian apa namanya disifati kekuasaannya, disifati zatnya di dalam surah ini. Bukan hanya maha hidup Allah itu juga apa? Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Qayyum yang maha mengurus, yang maha sibuk. Sibuk apa? Pertanyaannya. Jawabannya surah 10 ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amr. Sesungguhnya Tuhan kamu dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy hingga sana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Yudabbirul amr, bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala urusan. Urusan siapa? Urusan makhluknya, bukan urusan Tuhan. Kalau Tuhan tidak punya urusan, tidak punya kepentingan Tuhan.
tapi mengatur urusan makhluknya. Yudabbir amr, yudabbir itu bentuk fi'il mudhari. Kaidah bahasanya kalau fi'il mudhari itu mengandung makna apa? Selalu dan terus menerus. Jadi Allah urus urusan hamba itu bukan di masa lalu saja gitu, menciptakan terus kemudian berjalan sendiri dengan sistem, enggak. Allah tetap setia di sana mengatur urusan hamba. Di surah Ar-Rahman ayat yang ke-29 itu dikatakan Allah selalu sibuk. Yas'alu man fis samawati wal ardh kulla yawmin huwa fi sya'n. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oh batuk. Nah kalau Allah sibuk itu nggak pakai batuk. Itu kalau makhluk ya mesti ada batuknya itu. Jadi kalau batuk itu kita harus ingat berarti kita ini masih makhluk. Itu bukan Tuhan. Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Apa yang di langit dan di bumi selalu dia meminta kepada Tuhan. Dan Tuhanmu setiap hari selalu dalam kesibukan. Sibuk apa ya? Sibuk mengurus urusan hamba, ya, khususnya hamba manusia. Jadi Allah tuh gak terus kemudian nganggur gitu loh kan. Apalagi pensiun, enggak, itu sibuk terus. Itu Allah yang ngurus. Lah kalau kita diurus oleh orang tua kita saja nih Pak, yang ngurus orang tua kita misalnya, itu kan merasa tenang loh Pak. Betul Pak? Suami diurus istri, tenang loh. Istri dibimbing suami, tenang, itu aja kan. Maka kenapa kalau kemudian ditinggal salah satu itu menjadi berat? Karena apa? Merasa bahwa kemudian yang selama ini mengurusnya tidak ada, itu kan. Lah kalau yang ngurus manusia saja kita itu merasa sudah tenang, lah apalagi yang ngurus adalah bangun keyakinan aslinya yang ngurus itu Allah, tapi memang lewatnya manusia, pintunya. Kita punya diamanahi anak, ya. Dalam agama anak itu milik siapa? Allah. Maka namanya amanah, dititipkan. Kalau toh kemudian kita mampu untuk mengurus merawat itu pun atas anugerah dari Allah. Ada suami istri, anaknya perempuan selesai SMA dapat beasiswa, tapi beasiswanya di Amerika Latin, nasional kelas, dikirimkan dapat beasiswa dikirim ke negara di Amerika Latin, negara juga terlalu dengar namanya itu Costa Rica. Negara mana itu Costa Rica? Bingung bahwa gimana dilepas enggak dilepas enggak. Padahal itu kenapa kok di situ ya? Karena dia ngajuin beasiswa bidang studi itu yang ada di negara itu. Kalau bidang studi program studi lain bisa di tempat lain, di negara lain. Ini kan kelas internasional gitu. Bapak ibunya bingung. Pertanyaan saya, ya anaknya mau enggak? Wah, anak senang banget kalau anaknya mau. Ngomong cita-citanya kok senang banget ya. Ya sudah, kalau anaknya senang, orang tua kan tidak apa? Mendoakan. Dalam bahasa kita apa? Tuturi. Gitu, mendoakan. Mau tapi kan jauh Pak. Saya kasih tahu kunci itu. Sekarang saya tanya, kalau anak kita bersama kita kuliah dan tinggal di Indonesia, itu menurut Bapak Ibu sebenarnya yang kerawat yang ngurus siapa sih? Kaget ya. Oh iya Pak, ya Allah tak gitu. Jangan kemudian pede yang ngurus maksudnya apa? Enggak. Buktinya apa? Banyak anak-anak yang udah tinggal sama orang tuanya
tapi ternyata nggak keurus, nggak dapat perhatian, malah akhirnya nggak bisa kita ngawasi juga gitu loh. Iya kan, mungkin badannya sama kita, tapi begitu pas masuk kamar tuh kita nggak bisa tahu apa yang dikerjakan. Apalagi zaman milenial kan Pak, kalau kita kan kolonial gitu kan. Milenial Masya Allah, meskipun anaknya tinggal di rumah, tinggal di kamar, di dalam kamar, apa kita tahu apa yang dia kerjakan di kamar? Ya, laptop, HP, bisa ngobrol dengan orang mana. Ketemu kita Pak, model kasus ini, bapaknya tokoh nasional, kaget ketika lihat komputernya isinya ternyata. Ya siapa? Yuk kita sebagai orang mukmin itu harus yakin bahwa dimanapun anak kita berada, itu sebetulnya yang terawat, yang ngurus adalah Allah. Yang kenapa? Yang memberi kehidupan, yang mengurus mutakhir. Allah mengurusi segala urusan makhluk. Yudabbir apa? Maka dengan membaca menghayati awal ayat kursi saja, seharusnya kita itu menjadi orang muslim yang selalu optimis. Tak boleh pesimis. Ya boleh, karena pesimis itu nanti orang nggak mau ke masjid, nggak mau ngaji. Kalau orang yang rajin ngaji, rajin ibadah ke masjid, kok bawaannya pesimis, nggak ada yang mau datang. Ngapain ngaji? Itu yang ngaji wajahnya pesimis semua. Sodik itu harus cara optimisnya begitu. Ya kita harus berprasangka baik kepada Allah. Allah itu maha hidup, Allah itu maha mengurusi hamba-hambanya. Gitu. Jadi agama ini akhirnya berfungsi juga untuk kehidupan dunia. Seperti yang selalu kita minta kan, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Harusnya begitu. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Ingat bahwa ajaran agama enggak hanya untuk nanti kebaikan di akhirat, enggak, termasuk di dunia ini. Caranya bagaimana? Caranya kita ambil contoh. Kalau kita punya produk HP atau punya motor, itu kan ada apa ya? Bukan seri soal itu ya, untuk petunjuk penggunaannya itu. Ya. Pengguna ini, tombol ini untuk ini, tombol ini untuk ini. Kalau motor kan misalnya apa, nanti penggantian oli sekian lama, itu kan di pabrik ya Pak. Ya manual penggunaan itu. Kita sebagai pengguna percaya nggak Pak ya? Percaya nggak dengan manual yang dikeluarkan pabrik itu? Percaya banget malah gitu. Nah, apa motornya macet gitu? Lihat, ganti oli belum? Udah tahun sih, ya pantesan udah setahun gitu. Rusak lah. Kita itu yakin baca Al-Quran, membaca hadis Nabi. Kata Allah apa? Tidak ada yang lebih menepati janjinya daripada Allah. Kalau Allah janji itu pasti. Firman-Nya Allah mengatakan bahwa misalnya apa? وَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Yang mengikuti petunjukku hidupnya pasti bahagia. Itu pasti benar gitu. Gak mungkin Allah bohong. Gak mungkin kalimat itu gak bermakna. Pasti benar. Yang mengikuti petunjukku pasti bahagia. Nah, kalau yang dibikin orang aturannya manualnya kita percaya loh, apalagi yang alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman tuh hatinya tentram kalau selalu mengingat Allah, misalnya gitu. Itu kan janji Allah semua toh. Lu kenapa kok kita umumnya manusia termasuk umat Islam berat sekali untuk percaya itu? Padahal dibaca terus ya Pak. Orang percaya. Yang manual dibaca kan sekali aja bakal percaya. Dibikinan manusia. Ini kan enggak. Demikian juga janji dari Rasulullah SAW. Oke, jadi harus optimis ya Pak ya, harus bahagia ya Pak ya. Jamaah nikmatnya harus bahagia. Jangan kelihatan sedih itu. Enggak sedih
tahajud apa khusyuk? Alah, khusyuk sama sedih bete beda tipis. Baik, itu ya, itu Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berikutnya apa? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak tersentuh oleh apa? Ngantuk, apalagi tidur. Ini jawaban kalau makhluk. Kan tadi Allah mengatakan maha hidup, maha sibuk ngurus hambanya. Kalau makhluk sibuk itu ngantuk gak? Ngantuk. Capek gak? Kalau capek kan ngantuk. Maka yang biasanya capek tahajud habis subuh ngantuk. Maklum, tidak apa-apa. Lepas ngaji kok ngantuk, tidak masalah. Khusnuzon saja itu berarti kebanyakan tahajud, capek. Enggak Pak, ngantuk-ngantuk enggak apa-apa. Biasanya nyadar-nyadar tuh enggak ngantukan. Enggak usah maju Pak. Ngantuk berapa? Ini gitu. Untuk ingat kita kalau kita ngantuk itu ngingetin kita bahwa kita itu namanya makhluk itu. Kalau Tuhan nggak ngantuk, apalagi justru malah yang menidurkan itu Allah. Ayo surah 39 ayat 42. Allah yatawaffal anfusa hina 42. Surah 39 42. Ini kalau sudah agak lama ini mana pendengaran udah agak mulai kemana gitu loh, maklum lah. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Sungguh yang demikian itu ada tanda kebesaran Allah bagi yang mau berpikir. Az-Zumar itu Makiyah. Makiyah itu berarti turun sebelum Nabi hijrah. Itu yang dihadiri Rasulullah kan kaum musyrik Mekah. Maka ayat-ayat Makiyah itu adalah mengkritik orang-orang yang musyrik itu. Kok nyembah makhluk, apalagi mati. Yang hidup aja nggak pantas. Menuhankan manusia itu aja tidak pantas. Apalagi kafir makhluk benda mati. Misalnya apa? Orang nyembah Tuhan itu manusia sosok. Apa itu Fir'aun, apa Raja Namrud. Pertanyaan kita, itu kalau manusia meskipun raja juga aja ngaku Tuhan, ngantuk gak? Tidur gak? Ya tidur. Lu raja kok tidur, gimana sih? Ngurus apa? Gitu kan. Kalau Tuhan kok tidur tuh aneh kan? Maka iblis itu membuli, itu kok bisa? Ya Tuhan kok ngantuk? Lah nanti makhluknya itu sing ngurus siapa? Ya logika sehat kita mengatakan Tuhan itu maha kuasa, harus tidak ngantuk dan tidak apalagi tidur. Itu la ta'khudhuhu. Masuk akal enggak? Ya begitu. Maka tadi judulnya kan demikian itu tanda kebesaran bagi orang yang berpikir. Maka termasuk tidur kita itu kata Allah di ayat yang lain itu adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, bikin kita bisa ngantuk. Surah 30 ayat 23. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wa ibtigha'ukum min fadlihi inna fi dzalika laayatin lil-'alimin. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Sungguh di antara tanda kekuasaan Allah juga apa? Tidurmu di malam hari dan
memang siang itu ya tetap dianjurkan tidur. Maka namanya qailullah, tidur siang sebentar. Misalnya maka isoma ya, istirahat sholat makan. Itu sebenarnya tambah isomat itu istirahat sholat makan dan tidur sebentar aja. Kalau masih kerja itu ya mungkin 10 menit duduk kursi itu sudah sangat bermakna, bagus. Kalau sudah purna tugas ya mungkin ya berapa waktu duduk siang berapa lama? 2 jam. Lu nikmati banget. Ya bener banget. Tapi ya memang itu sesuai usianya kok ya itu. Makin kesini makin ini kan makin mudah tidur, makin mudah tidur. Gitu. Itu ada istilahnya itu anugerah. Orang juga diberi anugerah kok gampang tidur itu Coba bayangkan Pak, apa manfaat tidur? Kok sampai Allah menyatakan itu merupakan tanda-tanda kebesarannya dan digandingkan dengan usahamu mencari karunia Allah. Kira-kira kok sampai disebut di ayat itu Pak? Dianggapnya sepele tidur itu? Enggak, istimewa. Pasti banyak hikmahnya. Allah itu enggak mungkin membuat sesuatu, menetapkan sesuatu dan tanpa hikmah. Nomor 1, kalau kita itu bisa tidur langkor apalagi ya sampai bunyi gitu. Iya, kayak gitu. Ya biasa itu Pak. Alami itu. Biasanya kan kalau hari Senin sampai Jumat itu kan jadwal itu jatahnya masjid di rumah, sibuk sama anak-anak santri kan. Itu setiap hari subuh kajian. Ya gitu Pak. Salamnya belum selesai. Baru pembukaan Assalamualaikum yang bisa itu sudah ada yang bunyi. Sabar. Tapi rapopo, itu berkurang berdisindir tetap aja orang lagi. Terus gimana ya itu? Mungkin salah kalau ada pejabat atau pemimpin marahin orang lagi, misalnya lagi dengerin ceramah kok tidur, salah itu. Itu anugerah, makanya disyukuri saja. Wah itu bahagia, gampang tidur, alhamdulillah begitu. Masuk kami kalau ngajar ya di kampus nggak tersinggung kalau mahasiswa kok ngantuk gitu. Biasa, bagus, alhamdulillah. Berarti sehat. Itu nggak dimarahin kok. Ngantuk awas enggak, biasa aja. Kecuali kalau bunyi itu ya ganggu namanya kan. Ini paling dulu gitu aja. Tidur tuh manfaatnya satu apa? Nomor 1 manfaat tidur. Fresh 1, berarti apa ini? Ada semacam proses metabolisme tubuh kita yang menjadikan semua anggota tubuh istirahat. Begitu kebangun fresh, istirahat itu 1, 2 Pak. Manfaat tidur. Sekarang saya tanya misalnya, kalau Bapak Ibu nggak tidur, ya kemungkinannya apa? Siang-siang nggak apa-apa, nggak ada kerjaan yang mau dilakukan, nggak tidur, kemungkinannya apa? Kemungkinan yang dilakukan apa Pak? Ya mikir ya enggak, terima kasih kejujurannya. Bener nih. Kalau sudah mikir ya enggak tergerak nanti kan jalan. Yang punya duit mungkin ke mall, mungkin ke, kalau yang malam mungkin ke tempat dugem. Potensi maksiatnya itu tinggi gitu loh Pak, kalau nggak tidur itu. Berarti kalau tidur itu menghindari maksiat ya, itu loh Bu. Jadi kalau kita punya suami kok di rumah tidur, alhamdulillah, syukur saja. Aduh, bojoku menghindari maksiat. Gitu. Loh, betul nggak Pak? Syukur, jangan lu dimarahin, tidur, bangun minta kopi. Ya masih mending minta kopi sama istri. Nah kalau sama istri orang, itu yang mikir aneh-aneh tadi itu, soalnya. Jadi sampai masuk di dalam ayat Al-Quran itu kan berarti kan tidur ini sesuatu nikmat karunia yang besar. Maka jangan dianggap. Makanya banyak para ulama yang
yang nilai ibadahnya itu sama dengan ibadah-ibadah yang lain gitu, keutamaan pahalanya itu. Kan itu kan logika begitu Pak, itu logika Rasulullah Pak, namanya logika nubuwah. Logika apa? Nubuwah. Rasulullah. Dari mana tahu nih? Ada hadis panjang hadisnya. Tapi itu kemudian di akhir hadis Nabi menyatakan, kan jadi ada orang komplain gitu loh. Ya Rasulullah, tetangga-tetangga kami yang kaya-kaya itu enak ya, amalnya banyak, bisa infak, sedekah. Mereka sholat seperti kami sholat, puasa kan puasa, kamu kan juga mau duit. Kamu mau nggak tak kasih tahu amalan? Amalan itu semua sedekah, rasa mereka. Itu, ayo ya. Kalau kamu baca tasbih itu sedekah, buang kemudian duri di jalan itu sedekah, bicara yang baik itu sedekah, mendatangi istrimu itu untuk menggauli istrimu itu pun sedekah. Yang lain itu gak diprotes, sahabat yang dengar penjelasan lagi. Yang terakhir diprotes. Protes sahabat apa? Ya Rasulullah, gituan kok sedekah. Kan soalnya ya, model sahabat kan ya modelnya kayak kita juga dari langsung tanda tanya kan, wah begitu kok sedekah. Nabi katanya apa? Gini, kalau kamu atau seorang laki-laki mendatangi, menggauli yang bukan istrinya, apa itu? Dosa besar kan? Bukannya dosa besar. Namanya apa? Zina kan dosa besar. Sampai larangannya itu bukan jangan lakukan, tapi jangan dekati. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, itu perbuatan keji. Jadi jalan hidup yang seburuk-buruknya. Kalau orang melakukan yang bukan dengan istrinya kan namanya zina. Berarti kalau dengan istrinya itu namanya saudara, maka menghindari zina. Terus itu drakor. Tapi jangan aku suruh gitu sampai mana tadi Pak Minggu tidur tadi ayat itu nanti itu udah dari logika Nabi itu kan mengatakan kalau kamu menghindari itu kan berarti nilainya ibadah. Nah kalau tidur kita itu niatnya seperti itu ya jadi ibadah yang keren gitu loh. Sudah enak, angker, seger, tambah dapat pahala. Kan luar biasa. Masya Allah ya, tidur aja itu. Termasuk tidurnya lagi ngaji itu Pak. Saya yakin kok itu ada pahalanya. Lagi ngaji, kuliah subuh kayak gini, ada yang tidur, nyadar gini, misalnya. Waduh, itu menurut saya masih tetap ada pahalanya itu. Ya tentu beda dengan yang betul-betul perhatikan, hanya beda pahalanya gitu. Tapi kalau pertanyaan dapat pahala, betul dapat pahala. Maka saya termasuk tidak setuju orang yang kemudian wah sia-sia kamu ngaji tidur, enggak lah. Paling tidak satu ya nggak maksiat loh, apalagi kalau di masjid. Yang kedua jelas nggak maksiat. Yang kedua pasti sholat jamaah, pasti niatnya etika. Bahwa kemudian ketiduran, kalau itu beda antara tidur dengan ketiduran. Beda. Kalau tidur kan niat, kalau ketiduran berarti nggak sengaja, betul? Betul aslinya itu buktinya apa? Itu gampang terbangun. Itu kan aslinya dia nggak pengen tidur juga, tapi sudah nggak kuat sakit sudah. Aduh, itu jadi dari perspektif kayak gitu, ya Allah, betapa syukurnya kita, betapa mudahnya kita untuk bahagia, betapa mudahnya kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain jangan Allah. Yes, kalau di foto keren gitu. Mesti viral. Jadi ya, contoh dengan dibangunin biar kecuali pas makan nanti bangunin nggak apa-apa lah.
Nah, langsung denger. Alhamdulillah. Nikmat Allah itu luar biasa. Kalau kita itu melatih diri untuk yang kecil-kecil gitu kita syukuri, waduh, enak tenang, itu terus itu, harus gede-gede, mewah-mewah enggak. Kok saya yakin orang-orang yang di luaran sana yang nggak pernah jamaah, yang hidupnya kelihatan sangat sibuk, berangkat pagi pulang malam ngejar sesuatu itu kayaknya kok. Saya yakin kalau bapak ibu itu model hidupnya begitu, mereka tuh iri sama kita itu. Kok bisa ya? Tawa-ketawa gitu. Terus ngopi-ngopi bareng, ngobrol, tawa-ketawa. Soalnya juga tanggung kan. Mesti mereka ini, nggak stres seperti itu. Apa dipikir misalnya ya saya ya buang waktu pulang petang terus kemudian mengejar sesuatu hidupnya bahagia, meskipun dapat belum tentu. Ya. Saya kok masih sangat yakin yang bahagia itu model-model kayak gini. Istiqomah di masjid, jamaah, meskipun nanti misalnya ke rumah ya ada dipermuti istri misalnya, itu biasa namanya hidup. Kalau istri permuti ya berarti masih normal, dia berarti manusia. Kadang permut, kadang ketawa, namanya manusia, santai aja. Giliran pas permut ya dalam hati balikin aja ke aku mah, udah selesai. Itu aja. Ngapain dipikir teman-teman gitu kan? Apalagi yang sudah nikahnya udah lama gitu. Betul nggak Pak? Berapa lama nikah Pak? Berapa lama sudah? Pernikahannya? Lu lali. Lali loh, Masya Allah. Saya itu pernah diundang ulang tahun pernikahan ke-53 kan pernikahan masal udah hampir lebih loh, 53 tahun. Lepas ngasih sambutan suaminya itu loh, istrinya yang dampingin suami itu bagus, terima kasih hadir di syukuran pernikahan kami yang ke-35. 53 kebaca 35. Istrinya langsung gini, kuwi karo sopo kuwi? Itu sama siapa itu? 53 jadi 35. Parah itu, makanya lah itu. Masya Allah. Lah kan sudah lama begitu kan terkadang ya mestinya itu sudah menyatu gitu Pak, sudah nggak mikir lagi. Maka kadang-kadang kita agak aneh ya Pak, ada kok ceritanya, tapi cerita soal sepuh itu usia juga karunia cucu, kok kemudian dengar beritanya katanya cerai. Kadang-kadang aneh loh ya. Tapi kalau kita kembali, oh iya nih, ini namanya dunia. Ya ini dunia yang mau gitu. Kadang aneh-aneh. Gitu. Nah itu yang kedua, kalau yang biasakan musik, insya Allah gak aneh-aneh. Nah, baik-baik semua, insya Allah semua di surga. Ya, jadi pede aja gitu, tapi gak usah sombong. Tapi pede, khusnudzon gitu. Nanti kalau bikin status sampai rumah, alhamdulillah ahli surga. Ya, disyukuri saja. Lu ikat Pak. Sekarang saya kira-kira nih, yang menggerakkan hati Bapak Ibu untuk istiqomah jamaah masjid itu kira-kira siapa? Ya Allah. Kita gak usah nanya, ya Allah kenapa kok saya digerakkan, kok anak atau keluarga kok enggak usah nanya. Kenapa gak usah nanya? Ya itu kata Allah begitu. Surah 21-23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Dia Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi mereka lah yang akan ditanya. Gak usah nanya, ya Allah, disyukur. Allah tuh gak boleh ditanya, Pak. Kenapa Allah kok begini? Gak boleh. Pokoknya disyukuri saja, alhamdulillah. Gak usah nanya.
kita nanti yang di akhirat akan ditanya. Itu yang sikap yang baik seperti itu. Maka kalau sudah bunyi tanda yang tadi betul, nggak usah ditanya Pak. Kan gitu, nggak usah ditanya. Kita semua yang nanti akan ditanya. Di sini nggak usah ditanya. Biar cepat ditutup, gitu maksudnya. Baik, mungkin demikian Bapak Ibu, kita baru sampai di fase yang ketiga ya, Ba'dhu sinatu. Apa yang dimaksud dengan lahu ma fis samawati wa ma fil ard dan seterusnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Insyaallah. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Pertanyaan sudah tutup. Terima kasih. Tadi yang minta yang ada di